Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita lanjutkan ngaji kitab Hikayatul Ramadan bab hikayatu fil jima'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, al-hikayatu fil jima', hikayah di dalam jima'. Qala ashabuna, berkata siapa sahabat kami, ai ma'asyiras syafi'iyah, artinya orang-orang yang bermadhab syafi'iyah, wa ghairuhum, dan selain mereka, kana awwalul islami yahrumu 'ala shaimil aklu wasyurbu wal jima'u min hina yanamu aw yusallil isya'a akhirah. Adapun pertama awal-awal Islam, yahrumu, diharamkan, 'ala shaimi, bagi orang yang berpuasa, atas orang yang berpuasa, al aklu, makan, wasyarbu, minum, wal jima'u, jima', min hini yanamu au yusallil isya akhirah, dari waktu tidur atau sholat isya akhir. Fa ayyahuma wujida awalan hasala bihi tahrim. Jadi awal-awal Islam itu kalau orang berpuasa, setelah dia tidur habis sholat isya seumpamanya, nah terus bangun jam 10 malam, itu haram, tidak boleh makan minum, tidak boleh walaupun malam. Jima itu tidak boleh. Itu awal-awal. Ini di sini kata orang-orang yang mazhab Syafi'iyah. Jadi awal-awal Islam itu kalau orang berpuasa jam 8 tidur, semuanya 8 malam tidur, jam 10 bangun atau setelah sholat isya, itu sudah haram ya, makan minum jima itu haram. Fa ayyuhuma wujida awalan hasala bihi tahrim. Ya di mana-mana dulu, yang kalau memang sholat isya dulu, maka setelah sholat isya ya sudah tidak boleh makan minum lagi. Itu awal-awal. Summa nusiha dzalika, kemudian hal itu ya dihapus. Wa ubihal jami'u ila tulu'il fajri, dan diperbolehkan semuanya itu sampai terbitnya fajar. Sawaun nama amla, sama saja tidur ataupun tidak. Kemudian semua itu ya diganti, dihapus. Akhirnya bolehlah makan minum jima sampai terbit fajar, batasannya. Fa'an Bara' radhiyallahu anhu qala, dan dari Bara', ini sahabat ya, radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai kepada dia, qala, berkata siapa Bara', karena ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya Bara' ini sebagai sahabatnya Nabi. Apa kata Bara'? Idza kana rajulu shaiman, apabila ada seorang laki-laki berpuasa, fahadhara, maka datang al-iftaru, waktunya buka puasa, fanama, maka tidur, qabla ayyuftirah, sebelum dia berbuka puasa, lam ya'kul lailatahu wa la yaumahu hatta yumsi. Ya dia tidak akan makan di malam hari
dan juga tidak akan makan di pagi harinya sampai sore. Jadi kata sahabat Barok, dulu masih belum dihapus, maksudnya awal-awal itu, ya kalau ada orang berpuasa terus masuk waktu buka puasa, sebelum dia sempat buka puasa dia tidur sampai bangun, itu sudah tidak boleh makan sampai keesokan harinya lagi sampai sore. Itu awal-awal Islamnya. Wa inna Qais bin Sirmah al-Ansariyah, dan sungguhnya Qais bin Sirmah al-Ansari, karena ada siapa Qais iman halnya berpuasa, falamma hadral iftaru atam ra'atahu, manakala datang waktu buka puasa, maksudnya masuk waktu buka puasa, ata datang siapa Qais imra'atahu kepada istrinya Qais, faqala berkata Qais laha kepada istrinya Qais, a indaki ta'am, apakah ada makanan? Qalat berkata siapa istrinya Qais, la, tidak. Walakin antaliqu fa'atlubulak, akan tetapi saya sekarang mau keluar untuk mencarikan makanan untukmu. Jadi ada kisah Qais ketika dia masuk waktunya buka puasa, Qais ini ya bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan? Nah ini ya. Ini kalau zuhud ini. Jadi buka puasa masih tanya apakah ada makanan. Sedangkan kita kan sebelum buka puasa sudah banyak dihidangkan makanan, minuman. Ketika Qais tanya kepada istrinya apakah ada makanan, indaki ta'am, kata istrinya tidak ada. Jadi ya tidak siap makanan. Walakin antaliqu fa'atlub lak, tapi saya mau keluar, saya mau pergi untuk cari makanan buat. Wa kana yaumahu ya'malu, wa kana yaumahu, dan ada siapa Qais yaumahu di hari-harinya Qais, ya'malu bekerja, faghalabathu ainahu, maka mengalahkan kepada Qais matanya Qais. Artinya karena Qais ini kecapean, ya Qais tertidur. Faja'athu imra'atuhu, datanglah istrinya Qais tadi. Falamma ra'athu, manakala melihat istrinya Qais kepada Qais, qalat berkata istrinya, khaybatan lak, aduh saya mengecewakan kepada kamu, karena Qais sudah tertidur gitu. Falamman tasafah naharu wusiya alaihi, ketika di pertengahan hari, keesokan harinya, karena kan kalau awal-awal Islam itu ketika sudah tidur itu tidak boleh makan. Akhirnya ya Qais tidak makan karena sudah tertidur, karena kelelahan, kecapean karena bekerja seharian. Tertidur sampai keesokan harinya. Ketika di pertengahan hari, wusiya alaihi, Qais ini ya pingsan, dibangunkan, disadarkan, berarti pingsan karena kecapean dan juga tidak makan, tidak minum waktu malam hari, karena tidur itu. Fadzukira dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakanlah atau disampaikanlah hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita ini disampaikan kepada Nabi. Fanazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ilan nisaikum. Ini kalau kelanjutannya di surah Al-Baqarah kayaknya. Maka turunlah ayat, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ilan nisaikum, maka diperbolehkanlah mencampuri atau tidur atau menggauli istri di malam hari bagi orang-orang yang berpuasa. Fafarihu biha farhan syadidan, maka mereka sangat bahagia mendengar ayat ini.
Wa nazalat, dan turun lagi, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu min khaytil aswadi. Maka turun lagi ayat terusannya, diperbolehkan makan minum ketika malam hari sampai ya minal khaytil abyadi. Kalau ayatnya itu minal fajri kan gitu. Sampai terbitnya fajar. Nah ini jadi apa sih perkembangan ya. Ini salah satu asbabun nuzulnya ayat uhilla lakum lailatas siyami, ya ini ceritanya. Jadi awal-awal itu sempat dilarang, tapi karena ada kasus seperti itu akhirnya turun lagi ayat yang menghalalkan, membolehkan orang berpuasa itu boleh makan, minum, jima di malam hari sampai tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar. Wa fil Bukhari aidan anil Barra radhiyallahu anhu, dan di dalam Bukhari, hadis Bukhari ini diriwayatkan juga dari Barra. Qala, berkata siapa Barra, lama nazala shaum Ramadan, manakala ya masuk bulan Ramadan, puasa Ramadan, kanu la yaqrabuna nisaa Ramadana kullahu. Semua orang-orang itu ya tidak ada yang berani mendekati istrinya di saat bulan Ramadan. Wa kana rijalun yakhununa anfusahum, dan ada beberapa orang laki-laki yang berkhianat, artinya tidak mampu untuk menahan itu. Ini tetap ya, ini kasusnya masih tetap pada awal-awal Islam diharamkannya. Kaitan dengan diharamkannya menggauli istri di malam hari di waktu bulan puasa. Wa kana rijalun yakhununa anfusahum. Terus ada beberapa laki-laki yang khianat, artinya tidak sanggup menahan rintangan itu, menahan larangan itu. Fa anzalallahu, maka menurunkan siapa Allah ayatnya, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah telah mengetahui bahwasanya kalian itu yang berkhianat atas diri kalian, fataba alaikum wa afa ankum, maka bertobatlah kalian dan kalian akan diampuni, kata Allah. Artinya ya diperbolehkan sudah. Yuqalu, dikatakan khana wahtana bimakna minal hiyana. Yang dimaksud dengan yakhununa ini, wahtan itu ya orang yang khianat. Bagaimana orang yang khianat itu? Aitakhununa anfusakum bil mubasyarati fi layalis shaumi. Orang yang tidak tahan, artinya ya dia di malam hari menggauli istrinya di saat bulan puasa. Itu kan awal-awal tidak boleh. Ada yang tidak kuat nahan, tidak tahan untuk larangan itu, artinya digauli tetap istrinya. Wa man asallahu faqad khana nafsahu iz jalaba ilaihal iqab. Dan orang yang bermaksiat kepada Allah, maka sungguh dia mengkhianati dirinya sendiri. Iz jalaba ilaihal iqaba, maka akan membawanya kepada balasan atau sanksi. Wa qala at-Kuttabi, berkata siapa at-Kuttabi, al-Kuttabi, aslul khiyanah ayyu'tamana ar-rajulu ala syai' fala yu'addiyal amanata fihi. Asal dasar khianat itu ya tenangnya seseorang terhadap sesuatu yang tidak dia lakukan atas amanah-amanahnya. Itu berarti orang khianat. Jadi kalau ada ciri orang khianat itu dia dapat amanah, tapi amanahnya tidak dilaksanakan dengan baik, nah dirinya tetap merasa tenang-tenang saja, damai-damai. Nah, itu cirinya orang khianat. Wa dzakara at-Tabari, dan mengatakan, menuturkan siapa at-Tabari, anna Umar radhiyallahu taala anhu, sungguhnya Umar radhiyallahu taala
raja'a min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad samara indahu lailatan, dan sungguh telah samaro ini yang ngobrol-ngobrol, indahu lailatan, bersama dengan Nabi lailatan, ya di malam hari. Artinya Umar ngobrol dengan Nabi, setelah itu Umar pulang ke rumahnya. Fawajada imra'atahu qad namat. Umar mendapati istrinya sedang tidur. Fa'aradaha, maka Umar menginginkan untuk menggauli istrinya. Faqalat, berkata siapa istrinya lahu kepada Umar, qad nimtu, aku sudah tidur. Faqala, berkata siapa Umar laha kepada istrinya, manim tuh, aku kan masih belum tidur, kata Sayyidina Umar. Fawaqa bihi, maka ya Sayyidina Umar menggauli istrinya. Wasana, dan berbuat seperti itu juga Ka'ab bin Malik, ya. Wasana, dan berbuat Ka'ab bin Malik mislahu. Siapa Ka'ab bin Malik mislahu, kepada hal yang demikian, sama seperti Umar. Artinya bukan hanya Sayyidina Umar, Ka'ab bin Malik juga berbuat seperti itu. Faghada, maka di waktu pagi hari, Umar radhiyallahu taala anhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar pergi ke Nabi, menghadap kepada Nabi. Faqala, dan berkata siapa Umar, a'tadziru ilallahi wa ilaik, aku punya salah kepada Allah dan kepadamu ya Rasul. Fa inna nafsi zayyanat li, sungguhnya aku zayyanat li, menghiasi, sesungguhnya nafsuku menghiasi kepadaku. Maksudnya akan dikalahkan oleh nafsu. Maksudnya kasus yang tadi malam Sayyidina Umar menggauli istrinya di saat bulan Ramadan. Karena memang ya terkait tadi ada larangan-larangan. Awal-awal Islam itu habis sholat Isya itu sudah dilarang minum, dilarang makan, dilarang menggauli istri di bulan Ramadan. Itu awal-awal. Namanya Sayyidina Umar merasa bersalah. Sayyidina Umar menghadap kepada Nabi. Fawaqtu ahli, saya ya menggauli istri saya tadi malam ya Rasul. Fahal tajidu li min rukhsah, apakah ada keringanan untukku ya Rasul? Sayyidina Umar tanya. Faqala li, maka berkata siapa Nabi menjawab, lam takun haqiqan bidzalika ya Umar, tidak ada kebenaran dalam perbuatanmu Sayyidina Umar. Artinya ya kamu tidak boleh, kamu tetap salah Umar seperti itu. Karena ada larangan. Falamma balagha baitahu, manakala Umar sampai di rumahnya, akhirnya Umar pulang. Arsala ilaihi, lalu mengutus, tidak lama kemudian Nabi mengutus seseorang kepada Umar. Fa'ambahu, dan menjelaskan bi uzrihi fi ayati minal Qur'an. Nah, berarti ada ayat Al-Quran pada waktu itu yang diturunkan oleh Allah di saat ada pengaduannya Sayyidina Umar. Tapi di sini disebutkan apa ayat Al-Quran. Jadi Sayyidina Umar pulang ke rumahnya, ada utusan Rasul, ada utusan dari Nabi Muhammad menyusul Sayyidina Umar menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran. Wa zakarahu nahasu wa makki, wa zakarahu, dan menyebutkan akan ayat ini mungkin ya, an-nahasu wa makki, siapa Nahas dan Makki, wa anna Umar nama thumma waqa'a bimra'atihi, wa annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa nazalat. Oh, ini yang dari Nahas dan Makki. Sungguhnya Umar ya ketika meniduri menggauli istrinya, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa nazalat, maka turun ayat. Nah, ini yang dimaksud ayatnya. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'an bashiruhunna. Nah, ini ayatnya. Jadi
diperbolehkan menggauli istri, akhirnya diperbolehkan. Ini kalau tidak salah Al-Baqarah ayat 187. Kalau lengkapnya uhilla lakum lailatas syiyami rafathu ilan nisaikum, itu Al-Baqarah itu. Jadi ini ya asbabun nuzulnya ayat 187 surat Al-Baqarah. Itu ya karena Sayyidina Umar menggauli istrinya di malam bulan Ramadan. Yang pada awalnya itu memang dilarang di dalam Islam. Awal-awal Islam dilarang semuanya. Akhirnya turunlah ayat alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum ilahirihi. Yuka dikisahkan an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, ya ini anaknya Sayyidina Umar berarti. Wa kana min zuhadis sahabati wa ulamaihim. Dan ada siapa Ibnu Umar min zuhadis sahabati, dari sahabat-sahabat yang tergolong zuhud, wa ulamaihim, dan yang alim, ya ulama-ulama. Sahabat itu salah satunya adalah Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar. Annahu, karena bahwa sesungguhnya Ibnu Umar karena ada yuftiru minas saumi, di saat masuk waktu buka puasa, minas saumi ya. Yuftiru minas saumi, akan berbuka puasa minas saumi, akan berbuka minas saumi dari puasanya, alal jima'i, atas jima, qoblal akli, sebelum makan. Nah ini justru anaknya Sayyidina Umar ketika masuk waktu buka puasa sebelum makan ya jima dulu. Nih Ibnu Umar hanya diperbolehkan seperti itu. Warubbama jama'a qabla ayyusallil maghrib, dan terkadang ia menggauli istrinya sebelum melakukan sholat maghrib. Summa yartasilu wa yusalli, kemudian mandi, habis itu baru salat maghrib. Wa dzalika li tafrigil qalbi li ibadatillah. Wa dzalika, dan adapun hal ini dilakukan oleh Ibnu Umar, adanya anaknya Sayyidina Umar, li tafrigil qalbi li ibadatillah, untuk mengosongkan hati untuk fokus beribadah kepada Allah. Wa ikhraji gharratis syaitani minhu, dan mengeluarkan terbebas ya dari godaan-godaan setan, itu maksudnya. Wa ruwiya, dan diriwayatkan annahu jama'a thalathan min jawarihi fi syahri Ramadan qabla al-isya'il akhirah. Bahkan di riwayat lain Ibnu Umar terkadang yang menggauli sampai tiga istrinya sebelum sholat isya. Jadi betul sudah adanya hadis fabda'u bihi qabla ayyusolli sholatal maghrib, itu utamakan waktu berbuka puasa sebelum sholat maghrib. Fala ta'jilu, jangan buru-buru untuk sholat maghrib. Orang itu justru salah paham. Kalau ada orang waktu buka puasa, ayo yang penting batal, kita utamakan sholat. Itu salah, menyalahi ahwalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu jelas, fabda'u bihi qabla ayyusolli sholatal maghrib. Utamakan waktu buka puasa sebelum sholat maghrib. Itu hadisnya dari Rasulullah. Bahkan kata Nabi, fala ta'jilu, jangan buru-buru. Nah, karena seperti itu makanya ini anaknya Sayyidina Umar loh ya, bukan orang sembarangan. Anaknya Sayyidina Umar itu ditegaskan zuhadil sahabah wa ulamaihim. Paling zuhudnya sahabat pada waktu itu, bahkan ulamanya sahabat. Itu masih sempat, ya mohon maaf, ya yuftiru alal jima, mengawali buka puasa itu dengan menggauli istrinya. Loh, orang kalau menggauli istrinya tidak mungkin 5 menit 10 menit. Ini Sayyidina Umar. Baru setelah itu Sayyidina Umar mandi lalu sholat maghrib.
Kalau yang sudah tua-tua ya tidak mampu seperti ini. ini kayaknya nanti khusus anu saja, khusus orang baru nikah di bulan Ramadan ini boleh dijadikan dalil. Kalau yang tua-tua sudah tidak mampu ini. Makan saja sudah tidak mampu banyak. Masa berpikir seperti ini. Ini ya ini hikayah-hikayah. Jadi ada memang sahabat yang mengawali buka puasa itu justru dengan menggauli istrinya, yaitu sahabat ya ini Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar. Waman afsada shauma yaumin, seseorang yang merusak puasanya min Ramadan bil jima'i amidan aliman bitahrimi fa alaihi al-qada'u wal kafaratu. Seseorang yang sengaja merusak puasanya dengan berjima. Amidan, dengan sengaja ya, dengan sengaja. Aliman bitahrimi fa'alaihi, dan mengetahui keharumannya, fa'alaihi al-qadha' wal kafaratu. Maka orang itu wajib mengqadha' dan membayar kafarah. Membayar apa? Tebusan. Wal kafaratu murattabatun fi aktsari mazahib. Dan tebusan itu ya apa? Murattab ini apa istilahnya? Runtut. Ada runtutannya maksudnya, ada runtutannya. Tertib ya, tertib. Murattab tertib. Apa saja kafaratnya? Wahia pertama, itqur rabbati salimati minal uyub. Memerdekakan budak yang baik, yang mahal harganya. Nah, ini tidak mungkin terjadi pada zaman sekarang karena ada budak. Yang kedua, fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Maka kafaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. Ini kafarahnya. Fa illam yastati, jika tidak mampu, fa it'amu sittina miskinan, memberikan makan kepada 60 orang miskin. Itu kafaratnya kalau orang sengaja membatalkan puasanya dengan melakukan jima. Wad dalilul hadisu alladzi rawahu al-Bukhari wa ghairuhu. Adanya hadis ini karena ada riwayat dari Imam Bukhari ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya. Bagaimana muncul hadis ini? Adanya apa? Adanya kafarah ini. Jadi ada kisah, ini dikisahkan. Anna rajulan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Faqala, berkata laki-laki ini, halaktu, celakalah aku ya Rasul. Terus Nabi menjawab, qala malaka, kenapa kamu? Qala, laki-laki ini cerita kepada Nabi, menjawab bilang, waqatu alam ro'ati wa anna sha'imin. Saya menggauli istri saya sedangkan saya dalam kondisi berpuasa. Jadi ada sahabat siang dia menjima atau menggauli istrinya terus pergi ke Nabi. Dia curhat kepada Nabi, ya Rasul, celaka saya karena saya tadi waktu puasa saya menggauli istri saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tajidu rabbatan ta'tikuha, apakah kamu bisa memerdekakan budak? Qala la, tidak, kata sahabat itu. Qala fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini. Apakah kamu mampu puasa 2 bulan berturut-turut? La, tidak. Qala, maka tanya lagi Nabi, fahal tajidu it'ama sittina miskinan. Terus apakah kamu bisa memberikan makan 60 orang miskin? Tidak. Jawabannya qala la, tidak. Qala famakafan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diam. Bingung sudah Nabi menghadapi sahabat seperti ini. Jadi ditanya apakah kamu bisa memberikan budak? Tidak bisa. Apakah kamu mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Tidak. Apakah kamu bisa memberikan makan kepada 60 fakir miskin, orang miskin? Tidak. Famakafah, Nabi diam sejenak. Artinya ya Nabi menghadapi sahabat seperti ini ya bingung juga. Karena memang macam-macam ya sahabat-sahabat Nabi. Fabainama nahnu ala dzalik, maka di antara orang di situ, berarti banyak orang pada waktu itu utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamrun. Memberikan Nabi satu keranjang, wal araqu miktal, artinya araqu ini miktal wadah atau keranjang. Jadi ada seorang sahabat pada waktu itu memberikan Nabi keranjang yang isinya kurma. Faqala, maka Nabi berkata, ainas sa'il, siapa yang ingin minta ini?
Faqala, maka menjawab orang sahabat tadi itu yang laki-laki yang melakukan menggauli istrinya, ana, saya ya Rasul. Terus kata Nabi, qala, Nabi berkata, khudh hadza fatasaddaq bihi. Kata Nabi, ya sudah, ini ambil kamu, terus kamu sedekahkan kurma ini. Karena kan kafaratnya disuruh merdekakan budak tidak mampu, disuruh puasa 2 bulan tidak mampu, disuruh ngasih makan fakir miskin 60 orang tidak mampu. Akhirnya dia minta kurma, dikasih dengan Nabi, sudah ambil kamu sedekahkan ini. Coba ini baiknya Nabi seperti itu, untuk mengawal agar hukum Islam ini bisa berjalan dengan sempurna. Faqala ar-rajul, maka berkata siapa laki-laki tadi, ala afqara minni ya Rasulullah, fa wallahi ma baina labataiha ahlu baitin afqara min ahli baiti. Kata Nabi, sudah, ini ambil kamu sedekahkan untuk fakir miskin 60 itu. Terus yang laki-laki sahabat ini tadi masih bilang gini sama Rasul, siapa yang lebih fakir daripada saya ya Rasul? Fa wallahi, demi Allah, ma baina labataiha ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Orang yang paling fakir di tempat ini saya ya Rasul. Nah, terus kalau saya diperintahkan sedekah ini kepada fakir miskin, orang miskin, siapa yang dimiskin daripada saya? Cuma saya yang paling miskin. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tersenyum. Menghadapi sahabat seperti ini Nabi tersenyum. Sudah melanggar aturan, menggauli istrinya, disuruh bayar kafarat merdekakan budak tidak mampu, puasa 2 bulan tidak mampu, disuruh sedekah tidak mampu, dikasih kurma dengan Nabi disuruh sedekahkan masih tidak mau karena merasa dirinya yang paling miskin. Jadi Nabi fadhahikan, Nabi senyum di sini. Bahkan sampai hatta badat nawajiduhu. Giginya Nabi ini jarang loh ya. Mohon maaf, Nabi ini kalau tidak pernah, makanya Nabi tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Terlihat giginya saja, ini jarang Nabi. Nah, tapi di sini karena luar biasanya yang dihadapi oleh Nabi, hatta badat nawajiduhu. Nabi senyum ini giginya sampai terlihat. Summa qala, kemudian Nabi berkata, at'imhu ahlakah. Ya sudah, kalau begitu kamu sedekahkan untuk keluarga kamu saja sudah. Akhirnya kurmanya, ya ini menjadi sejarah sahabat yang melanggar aturan. Ya hukumannya enak, dikasih kurma untuk dimakan sendiri. Padahal mestinya dia itu dikasih kurma untuk disedekahkan kepada orang miskin. Tapi ternyata karena memang kondisinya dia yang paling miskin di daerah itu, ya sudah. Masih berapa menit? 2 menit. Sedikit lagi. Saya bacakan, baru saya jelaskan, saya bacakan aja. Qalu, berkata para ulama, innahu khususiyatun lihadzal a'rabi. Nah, ini khusus, hukum-hukum seperti ini hanya khusus kepada orang Arabi ini. Jadi kalau kita ya tidak boleh seperti ini. Tidak berlaku sudah. Ini ya, ini saya jelaskan secara anu saja. Nah, terus di sini ada lagi kisah tentang, tapi ya kafarat ini menurut Imam Malik. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik ini tidak harus tertib. Nah, kalau tadi kan harus tertib. Jadi memerdekakan budak dulu, baru puasa 2 bulan, ngasih makan orang miskin, harus tertib. Kalau menurut Imam Malik ini tidak tertib karena ada kasus. Nah, di sini ini saya langsung bacakan sejarahnya saja. Ada kasus, ada hikayah, ada seorang raja, ya ada seorang raja Andalusi. Mana Andalusi kalau sekarang? Di mana Anda? Maroko? Apa? Andalusia ya, di Andalusia. Ada seorang raja di Andalusia. Ini sedang menggauli istrinya di bulan Ramadan. Akhirnya dipanggillah Imam Malik, didatangkan Imam Malik. Fastad al ulama, bukan hanya Imam Malik, para ulama pada waktu itu dikumpulkan oleh raja ini. Salah satunya di situ ada Wahab bin Wahab. Jadi ada ulama namanya Wahab bin Wahab bin Wahab. Nah, ini yang mengumumkan pertama, yang mendeklarasikan mazhab Imam Malik pada waktu itu. Ini diundang, para ulama diundang. Terus bertanya, Raja Andalus ini tanya hukumnya. Bagaimana hukumnya? Saya tadi puasa, menggauli istri saya.
Nah, sedangkan kan ketentuannya kafaratnya memerdekakan budak terus tertib ya, puasa memberikan makan 60 orang miskin. Akhirnya Wahab ini yang bermadzhab Imam Malik ini yang mengkampanyekan mazhab Maliki. Wahab ini menyampaikan sudah. Alaika kafarata shauma syahraini mutatabi'aini. Maka kamu harus membayar kafarat puasa 2 bulan. Jadi memerdekakan budak dilewati oleh Wahab. Padahal kan yang pertama harus memerdekakan budak. Karena seperti itu akhirnya sudah selesai. Ini singkat saja, saya singkat. Ketika keluar semua para ulama, Wahab ditanya, Wahab, wahai Syekh, kan gitulah. Ini bahasa-bahasanya ulama. Kenapa engkau ini langsung memfatwakan gitu ya? Tunggu saya cari dulu. Kenapa engkau mengaftaitah bisyami faqat? Kenapa engkau langsung memfatwakan puasa 2 bulan saja? Wa taraktal itqah, dan engkau meninggalkan kafarat yang pertama, memerdekakan budak. Ternyata alasannya simpel. Kata Wahab, ini dia itu raja. Kalau dia langsung diberi kafarat memerdekakan budak, dia itu banyak budaknya. Maka bisa jadi besok dia akan mengulangi lagi menggauli istrinya karena enteng memerdekakan budak, karena banyak budaknya. Ini alasannya Wahab. Maka kata Imam Malik, bukan hanya jima. Ini ya terakhir ya. Biar kita tidak enteng. Orang menyengaja membatalkan puasa tanpa uzur syar'i, itu harus sama hukumnya dengan jima, kata Imam Malik. Kafaratnya harus sama. Karena biar tidak enteng. Bukan masalah jima dan tidaknya. Karena orang jima, istri ini mubah. Boleh dijima sebenarnya, maka sama-sama mubah. Makan minum ya mubah, boleh. Jima ya boleh. Seperti itu. Maka Imam Malik berpandangan orang yang menyengaja berhenti puasanya tanpa ada uzur syar'i, makan minum, itu hukumnya sama dengan jima, kafaratnya seperti itu. Itu Imam Malik. Al-hikayatu fil ghibati inda shaum, hikayah di dalam ghibah di saat puasa. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.